Kabarin. Kabar. Terkabar. Siapa sih Rismon Sianipar? Gue juga kagak tahu tuh orang munculnya dari mana. Apa dari permukaan laut muncul ke atas. Tahu-tahu menjadi pendekar. Sosokan menjadi pendekar. Pembela kebenaran. Asik. Tapi mulutnya kayak sampah isinya. Orang dikata-katain semua. Kagak ada yang baik di mata dia. Kalau buat dia itu yang paling pintar ya dia doang mungkin. Yang paling bener dia doang. Emang aneh nih ya. Kita kudu-kudu inget ya apa yang diajarin agama sama ustadz ya. Ngomonglah baik-baik ya kan. Kritik baik-baik, kasih nasihat baik-baik. Jangan ngamuk di depan TV. Di sana sini sok paling pintar. Semua dikata-katain sama dia. Apalagi pengennya Polri itu dibubarin. Emang gampang apa? Doi emangnya siapa ya? Emang aneh. Ya nih gue punya video dari Habib Kribo nih mengomentari Rismon yang ngata-ngatain mantan Kapolri Pak Tito itu setan. Enak banget ngatain orang setan. Ngaca dulu lah. Setan itu omongannya itu kagak bisa dijaga, kagak punya adab. Nah, Pak Tito kagak pernah ngomong tuh kotor-kotor begitu kayak sifatnya setan. Nah, lu teliti sendiri dah buat diri lu. Lu pikir baik-baik siapa yang setan? Setan itu mulutnya sampah semua. Ngatain orang seenak-enaknya. Nah, nggak usah berlama-lama, kita saksikan aja nih video dari Habib Kribo mengomentari Rismon Sianipar. Let's go. Jika ada orang asing meneriakan kebenaran, jangan cepat kita percaya. Kita perlu pertanyakan sumber informasinya. Bisa jadi mereka ini ingin mengadu domba. Maka dari itu kita perlu waspadalah dalam menilai informasi, jangan sampai terjebak dalam permainan mereka. Kita digiring nggak tahu mereka ini punya tujuan tertentu. Di sini saya ingin mengutip satu orang yang saya sudah lama ingin menanggapi. Yang ini orang tadi saya tidak kenal. Apa kepentingannya dia, keahlian dia, saya nggak kenal sama sekali. Kok nongol dadakan kayak kesatria kuat dari gunung, merasa dirinya paling ahli dalam segala hal. Siapa itu? Adalah Rismon yang terkenal keluar-keluar cuma modal membawa isu ijazah palsu Pak Jokowi. Saya ingin tanggapin dulu sikap yang terakhir dia ini. Saya lihat sudah sudah keluar dari konteks. Saya justru mencurigai dia ini apa dia ini antek untuk mengadu domba di negeri ini. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya menyimpulkan sampai begitu ekstrim? Karena tidak ada suatu tindakan di negeri ini apapun, apalagi orang yang berbicara berbau politik, tidak ada keuntungan atau tidak ada kepentingan, atau tidak ada yang mengarahkan. Kenapa saya perlu sikapin dengan sangat kecewa nih dengan Pak Rismon ini? Karena akhir-akhir ini, semenjak kejadian demo-demo kemarin itu, polisi itu dijadikan kambing hitam. Padahal kalau kita mau lihat, permasalahan kemarin itu demo, itu bukan karena polisi, awal mulanya. Itu karena kekecewaan masyarakat, rakyat terhadap pemerintah, dalam hal ini anggota DPR. Kita perlu tahu, siapa yang memilih anggota DPR? Ya mereka yang demo tadi itu. Yang punya masalah anggota DPR. Sementara polisi yang tidak punya hak memilih, tapi dia jadi benturan. Dia harus menjaga tuh gedung DPR. Yang dia sesuai tugasnya ingin menjaga, ditimpukin semuanya. Coba bayangkan kalau itu bapak Anda atau anak Anda. Anda cuma harus bisa bertameng, sementara mereka yang demo menggunakan segala cara. Saya tidak menyalahkan yang demo. Itu suara aspirasi rakyat. Emang ada kekecewaan saat ini. Sepertinya rakyat itu diabaikan. Sementara pejabat-pejabat ini hidup seperti nyaman, terutama yang di anggota DPR.
sampai mereka berjoget-joget. Nah ini kenapa kok yang harusnya itu yang diurusin dan direformasi itu lembaga-lembaga itu pemerintah seperti anggota DPR semuanya, mereka perlu tahu diri, mereka mengatasnamakan rakyat, tapi saya berarti mereka tuh berbahagia. Saya curiga mereka yang 7 anggota DPR tuh mungkin mereka untuk mencari motivasi tertentu untuk kepentingan dirinya, apa, menumpuk harta karun. Kenapa? Kebijakan cuma melalui dia. Tapi kenapa kok sekarang polisi jadi pesakitan? Sampai yang terjadi kemarin itu salah satu brimob yang ditenggarai, dia tidak ingin menabrak secara langsung, tapi ada dicurigai, ada orang yang mendorong salah satu orang Gojek itu, makanya waktu ditabrak dalam posisi duduk. Kalau andaikan dalam posisi berdiri, itu mungkin salah. Itu di depan mereka tuh sudah kosong, sudah minggir. Ini ingin menghindar, karena ingin diganggu. Wajar polisi ingin menghindar. Polisi juga manusia, ada ketakutan. Saya aja nonton ketakutan loh. Bagaimana kalau Anda tuh mau diuber segitu banyak orang? Itu masih mau menghindar. Ini jasa polisi. Tapi yang saya bingung sekarang malah diteriakan semua reformasi polisi. Bukan yang mereka-mereka yang dilindungi. Terbalik malah ada anggota DPR salah satu dari partai malah pentatang petenteng. Dia malah apa? Minta kepada presiden untuk reformasi polisi. Itu kan gara-gara Anda. Polisi kena semua penyakit. Digebukin orang sampai hari mencelakakan seseorang yang insya Allah itu syahid yang meninggal, itu kan sebab Anda. Kok Anda bisa keluar-keluar? Lebih baik anggota dewan, Pak. Anda ini diam semuanya, sumber masalah ada di Anda. Nah dari situ, ini reaksi terus. Yang saya lihat yang terjadi apa? Respon ini. Mereka ributkan terus tentang Jokowi, tentang ini. Terakhir apa? Melompat. Menuduh polisi, bubarkan lembaga polisi. Loh, lembaga polisi, nggak usah Anda bubarkan. Sehari polisi mogok kerja aja, apa jadinya negeri ini? Polisi itu berfungsi menjaga Kamtibmas, melindungi masyarakat. Dan polisi sekarang masih lebih baik. Apa? Misi mau seperti rakyat mau mengayomi. Beda dengan dulu, polisi dulu. Dulu lihat kumis saja takut. Ada perubahan, kita hargai. Kalau kacamata kita ini jelek terus, orang tidak ada yang baik di negeri ini, termasuk Anda. Tidak ada malaikat di negeri ini. Tidak ada satu lembaga yang suci. Semua lembaga ada masalah. Contoh sampai lembaga keagamaan aja, Tuhan aja juga dikorupsi yuk. Itu visa haji. Jadi jangan Anda menuntut sempurna. Nah, di sini saya perhatikan Tismoni sudah kurang ajar terakhir apa? Dia berani menuduh seseorang. Seorang mantan Kapolri, Pak Tito. Itu dengan kata-kata setan. Anda nih yang setan mungkin. Rusaknya republik ini dimulai dari kepolisian. Rusaknya kepolisian dimulai dari laboratorium forensik, ya. Apalagi si setan Tito Karnavian itu, ya. Apalagi si setan Tito Karnavian itu, ya. Nah, di sini saya perhatikan Tismoni sudah kurang ajar terakhir apa? Dia berani menuduh seseorang, seorang mantan Kapolri, Pak Tito. Itu dengan kata-kata setan. Anda nih yang setan mungkin. Sopan dikit lah. Saya tuh malu lihat Anda ditonton di TV, rakyat tuh ketawa. Isinya adu otot, ngaku intelektual, ngaku katanya pendidikan di Jepang. Mana ijazah Anda? Bahasa Jepang aja nggak tahu. Kalau ijazah Jepang yang pakai bahasa kanji itu tidak ada. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Mon buka gakuso. Mon buka gakuso jangan. Mon buka gakuso. Uso HP aku. Gimana? Uso HP aku. Uso HP aku. Oke. Ini yang menerangkan bukan orang Yamaguchi. Ya nggak apa. Jadi ini nggak bagus. Uso HP aku jangan. Nggak bagus. Beasiswa Mon buka gakuso. Nihongo wakaranai yo. Paten. Lisomono. Lisomono desu. Iya. Nggak apa nanti saya percayakan pada saya. Lisomono desu. Kita bicara soal ide. Jangan kelewatan Anda. Iya, oke. Lisomono desu. Nah, ini ya. Ini sok-sok tahu. Ya, saya beasiswa Monbuka Gakuso. I know. Tahu? Wakaru. Ya udah, Monbuka Gakuso. Wakarimashita. Ya, syaratnya apa itu? Wakarimashita. Lulus doktor dari mana? Syaratnya apa? Saya mau tanya. Enggak, saya tanya dulu. Loh. Saya tuh malu lihat Anda ditonton di TV, rakyat tuh ketawa. Isinya adu otot, ngaku intelektual, ngaku katanya pendidikan di Jepang. Mana ijazah Anda? Bahasa Jepang aja nggak tahu. Janganlah. Jangan kalau rumah Anda tuh berkaca, jangan lempar rumah orang. Nanti kalau dikembalin rumah Anda gimana? Anda ini kan cuma kosong aja. Saya curiga seperti di cloning yang tadi perkataan saya pertama. Waspada dengan orang-orang asing terus nongol laksana ksatria.
Bisa jadi Pak, ini cloningan untuk ngadu domba. Kenapa? Yang Anda ributin cuma ingin memecah belah. Kalau emang Anda seorang intelektual, Anda punya adab. Bagi saya, kalau orang tuh mau berilmunya kayak apapun, sehebat apapun, kalau tanpa adab nggak ada nilainya. Karena kebenaran itu perlu disampaikan dengan adab. Nah, di sini kok bisa-bisa Anda mengatakan Pak Tito itu setan? Anda apa dibanding Pak Tito? Pak Tito sudah mengemban Kapolri, udah menjaga negeri ini sekian lama. Saya tidak bilang mengatakan Pak Tito itu sempurna. Tapi Anda juga perlu percaya dong sama orang. Saya heran juga nih orang-orang yang teriak ijazah Jokowi. Apa sih? Kan sudah Bu UGM bilang asli. Ini semua asli. Anda mau tuduh dulu Pak Tito setan seperti mengumpulkan masalah. Emang nggak ada lebih penting isu di negeri ini? Anda dengan bicara ini cuma hanya ada unsur politik. Bukan ini membela negara. Ada bau-bau Anda dipakai untuk politik. Untuk kepentingan 2009. Kenapa kok Anda bisa begitu? Saya lihat di TV, bubarkan polisi, Tito, setan. Anda terlalu, nggak beradab, saya lihat. Yang tadi saya bilang, tidak ada lembaga yang suci di negeri ini. Semua lembaga ada kelemahannya. Apa terus mau ditutup lembaganya? Sampai Departemen Agama aja tuh ada. Ada korupsi, pada orientasi Tuhan loh. Tuhan aja dikorupsi, itu visa. Dengan jumlah duit yang nggak sedikit. Lah, untuk tentang kepolisian ini polisi ini sudah hampir umurnya 80 tahun. Masyarakat sudah merasakan banyak hal kebaikan. Kok seperti Anda nggak melihat baik, Anda suruh bubar. Kalau ada masalah, ya tadi itu aja. Ada oknum yang nggak benar. Bagi saya beginilah. Orang yang takut dengan kepolisian tuh, orang mungkin punya salah. Kalau orang nggak punya salah, nggak pernah kepentingan dengan kepolisian, nggak pernah takut. Jadi kalau ada masalah polisi, itulah oknum. Jangan terus mau dibubarkan polisiannya. Ini saya juga bingung di negeri ini. Kok orang-orang terhormat di Polri ini yang sudah ada purnawirawan sekian banyak, jenderal-jenderal juga. Kenapa sih Anda nggak duduk? Anda mengeluarkan statement, ini lembaga Anda diobok-obok oleh cecunguk-cecunguk Rismon itu. Kok menuntut nggak percaya? Sudah UGM mengatakan masih nggak percaya. Loh, Anda berpikirlah. Hargain orang itu. Kenapa saya marah ini? Ada satu hal yang saya itu sempat marah. Itu kalau orang tua saya tonjok Anda. Bertambah lagi termul. Ya? Termul hari ini bertambah lagi. Kenapa? Security. Pak, di dalam ada toilet. Pak, Bapak kalau mau pipis aja. Pak, Bapak, kalau Bapak bisa menemukan kami, Pak, Bapak termasuk salah satu pembela negara, Pak. Tapi kalau Bapak menghalang-halangi berarti Bapak menjatuhkan negara ke terpurukan sampai. Dan satu lagi, chapter mau dicabut langsung. Dia takut dipecat. Pak, bela negara lah Pak, jangan bela masa kerja Anda ada batasannya, tapi kalau kepentingan rakyat tuh, yuk, jangan dihalangi. Coba Pak, ngomong dan dulu Bapaknya. Pejabat cuma menghadirkan bodyguard, satpam yang dibayar negara juga. Ya, pajak rakyat juga yang ngapain menghadang kami. Apa? Anda menghinakan seorang satpam. Dia melaksanakan cuma tugasnya aja. Anda hinakan, Anda tertawakan sama kroni-kroni Anda itu semua duduk itu semua adalah bangsat di mata saya. Sampai ada perempuan berjilbab juga tidak punya adab, saya bilang. Kok Anda tega menghinakan seorang satpam? Ini bukti Anda apa? Anda ini bukan berjalan untuk kebenaran. Apa? Anda hanya ingin mengeluarkan lampiasan hawa nafsu. Bukan tujuan untuk baik, saya tahu. Anda ingin cuma mengambil air keruh, Anda mengambil manfaat, kepentingan politik juga. Mungkin bisa jadi Anda ini dimainkan oleh orang-orang yang pendukung Anies. Ingin mendukung Anies, kenapa? Di situ ada TV, ada semuanya. Jadi kepentingan politik, gak usah sok bicara negara. Saya tuh mengkritik. Saya mengkritik banyak hal yang radikal. Tapi kadang-kadang hal-hal tertumpah, saya nggak perlu ungkap. Kenapa? Saya lebih menjaga untuk NKRI ini. Mari kita jagalah. Jangan terlalu liar Anda. Ya, itulah tadi ya komentar Habib Kribo ya, yang mengatakan bahwasannya si Rismon ini siapa sih? Kok tiba-tiba datang sok menjadi pahlawan? Padahal kita itu kagak kenal nih orang, tahu-tahu tiba-tiba datang begitu aja, muncul dari bawah tanah. Bikin rusuh.
Ya, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat ya soal komentar Habib Kribo tadi kepada Rismon Sianipar ya. Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.